Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ceria Bimbel ASN, sumber terpercaya untuk persiapan tes CPNS Anda. Channel ini hadir untuk membantu Anda mempersiapkan tes CPNS dengan cara yang seru dan tentunya efektif. Kami menyajikan soal-soal terbaru, pembahasan lengkap, serta tips dan trik untuk sukses di ujian CPNS. Dengan update soal terkini, video tutorial, dan simulasi tes, kami berusaha memberikan pengalaman belajar yang interaktif dan menyenangkan. Dapatkan informasi terupdate tentang perubahan format tes, pola soal terbaru, serta kiat-kiat praktis dari para ahli dan mereka yang telah lulus tes CPNS sebelumnya. Jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi yang terbaik dalam tes CPNS dengan cara yang tepat dan efisien. Siap untuk sukses? Ayo gabung dan ikuti perjalanan Anda menuju karir ASN yang cemerlang. Teman-teman jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Hari ini teman-teman kita akan bahas mengenai soal HOTS TKP pelayanan publik dan yang selalu hadir dalam tes SKD CPNS. Tentunya soal ini terbaru dan terupdate. Sebelum kita lebih jauh lagi, kita harus paham dulu nih teman-teman bahwa tes karakteristik pribadi itu menguji kemampuan terkait sosial budaya, teknologi informasi, dan komunikasi, serta hal lain yang berhubungan dengan profesionalisme. Jadi tujuannya adalah untuk mengukur karakter keseharian calon pegawai negeri sipil dalam penguasaan pengetahuan dan kemampuan dalam mengimplementasikan menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Oke teman-teman, kita langsung saja pada soal. Saat ini Anda bekerja di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Di saat Anda sedang mengerjakan pekerjaan penting dan ditunggu oleh atasan, datanglah seseorang yang terlihat bingung dan tampaknya ingin menanyakan sesuatu tentang prosedur pemindahan KTP antar kota dalam satu provinsi. Maka sikap Anda: A. Memintanya untuk bertanya kepada security. B. Mengarahkan seseorang tersebut ke bagian pelayanan KTP. C. Meminta bantuan rekan kerja lain untuk membantunya dalam pengurusan pemindahan KTP. D. Segera melayani tamu tersebut dengan baik. E. Memintanya untuk menunggu sembari Anda menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, teman-teman silahkan jawab dalam 10 detik. Oke teman-teman, jadi jawabannya adalah D. Segera melayani tamu tersebut dengan baik. Nah, memberikan pelayanan langsung kepada tamu yang bingung menunjukkan tanggung jawab dan kepedulian terhadap kebutuhan pelanggan. Ini dapat meningkatkan citra positif Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pelayanan yang cepat dan ramah membantu menciptakan lingkungan kerja yang baik dan memberikan pengalaman positif kepada masyarakat yang datang. Hal ini juga dapat membantu membangun hubungan yang baik antara institusi dan warganya. Jadi teman-teman, poin pada SKD TKP ini adalah 5. Apabila teman-teman tadi memilih B, maka poinnya adalah 4. C, itu poinnya adalah 3. Dan ketika teman-teman tadi memilih E, maka poinnya adalah 1. Sedangkan ketika teman-teman tadi memilih untuk pilihan A, skornya hanya 2. Jadi skor maksimal yang ada pada penilaian soal TKP ini 1 sampai 5. Tentunya teman-teman berharap skor yang tertinggi yaitu 5. Nah, dalam hal ini soal yang benar jawabannya adalah D, dengan segera melayani tamu tersebut dengan baik. Kita ke soal selanjutnya.
Anda adalah seorang customer service toko elektronik dan melakukan penjualan secara offline dan online. Tiba-tiba seorang pelanggan mengeluhkan adanya kerusakan pada barang yang ia beli kepada Anda. Anda sudah mengecek berkali-kali barang tersebut sebelum mengirimkannya. Akan tetapi, pelanggan tersebut tetap tidak mempercayai Anda dan mengklaim Anda telah menipunya dengan barang yang rusak. Apakah yang akan Anda lakukan dalam situasi ini? A. Memutus kontak dengan pembeli tersebut karena kerusakan barang terjadi setelah barang sampai kepada konsumen. B. Meminta konsumen untuk mengirimkan bukti kerusakan barang tersebut dan mengecek kembali prosedur pengiriman. C. Mengganti barang tersebut dengan yang baru. D. Meminta konsumen untuk memberikan biaya tambahan agar dapat digantikan dengan barang yang baru. E. Menyalahkan konsumen atas kerusakan yang terjadi. Jadi, tindakan apa nih yang teman-teman bisa lakukan seandainya teman-teman sebagai customer service? Silahkan jawab dalam 10 detik. Baik teman-teman, dalam situasi seperti ini penting untuk tetap tenang, mendengarkan keluhan pelanggan dan mencari solusi yang adil. Nah, mengumpulkan bukti kerusakan dan memeriksa prosedur pengiriman adalah langkah awal yang baik. Jika kesalahan terbukti ada di pihak toko, menggantikan barang dengan yang baru adalah langkah yang baik untuk memulihkan kepercayaan pelanggan. Nah, urutan jawaban terbaik beserta penjelasannya teman-teman mohon disimak ya. Yang adalah B ya teman-teman, bahwa meminta konsumen untuk mengirimkan bukti kerusakan barang tersebut dan mengecek kembali prosedur pengiriman itu mendapatkan skor 5. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Dengan meminta bukti kerusakan, Anda dapat memeriksa apakah kerusakan tersebut memang terjadi sebelum atau setelah pengiriman. Jika memang kesalahan terjadi pada proses pengiriman, Anda dapat bekerja sama dengan penyedia layanan pengiriman untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, teman-teman, kita ke soal selanjutnya. Anda bekerja sebagai pegawai jaminan kecelakaan yang mengurusi pendaftaran jaminan kecelakaan baru. Hari itu jumlah pendaftar sedang sangat banyak, sampai-sampai banyak orang yang mengambil nomor antrian 2 jam sebelum pendaftaran dibuka. Sekitar jam 10 siang, ada sepasang kakek nenek yang baru mengambil nomor antrian. Akibatnya mereka baru Anda layani sekitar pukul 4 sore, mengingat jumlah pendaftar yang begitu banyak. Setelah begitu lama menunggu, ternyata ada satu dokumen yang lupa mereka bawa sebagai persyaratan pendaftaran peserta baru. Mereka mengeluh dan marah-marah kepada Anda karena sudah lama menunggu, ternyata tidak bisa menjadi peserta jaminan kecelakaan hari itu juga. Sikap Anda adalah A. Karena kasihan ada orang tua yang sudah menunggu lama, Anda memproses pendaftaran jaminan kecelakaan kakek nenek tersebut di hari itu juga dengan catatan satu dokumen yang tidak dibawa harus dikirimkan keesokan harinya. B. Meminta maaf kepada kakek nenek tersebut karena Anda harus mengikuti prosedur pendaftaran peserta jaminan kecelakaan yang ada dan meminta mereka untuk datang lagi esok hari. C. Mencoba memberi pengertian kepada kakek nenek tersebut. D. Menyarankan kakek nenek tersebut untuk meminta tolong kepada anggota keluarga mereka agar mengirimkan scan dokumen yang tertinggal tersebut secara online ke alamat email kantor. Atau E. Mendengarkan keluh kesah kakek nenek tersebut dan mencoba memberi pengertian. Oke teman-teman, silahkan dijawab dalam 10 detik.
Baik, teman-teman, jadi jawaban yang benar atau yang paling tepat dan memperoleh 5 poin adalah B. Meminta maaf kepada kakek nenek tersebut karena Anda harus mengikuti prosedur pendaftaran peserta jaminan kecelakaan yang ada dan meminta mereka untuk datang lagi esok hari. Nah, meskipun Anda merasa kasihan pada nenek dan kakek tersebut yang sudah menunggu lama, tetapi mengikuti prosedur pendaftaran yang berlaku adalah tindakan yang tepat. Meminta maaf secara sopan dan menyarankan mereka untuk datang kembali esok hari adalah sikap profesional. Jadi jawabannya adalah B ya teman-teman. Selanjutnya adalah Anda bekerja pada suatu kantor pelayanan pemerintah sebagai front office yang bertugas memberikan pelayanan administrasi. Kantor Anda menerapkan sistem bahwa pengambilan nomor antrian dibatasi sampai pukul 12. Semua yang mengambil nomor antrian sebelum pukul 12 akan mendapat pelayanan sampai selesai. Meskipun pelayanan yang diberikan harus melewati jam pulang kantor Anda yaitu pukul 17 atau jam 5 sore ya. Sekitar pukul 16.50 Anda mendapat kabar dari istri bahwa anak Anda sakit cukup parah dan harus dibawa ke rumah sakit segera. Namun pada hari itu orang yang datang ke kantor dan mengambil nomor antrian sebelum pukul 12 sedang ramai-ramainya, sehingga dipastikan Anda pulang lebih dari pukul 17.00 atau jam 5 sore. Untuk memberikan pelayanan administrasi, sikap Anda adalah A. Meminta bantuan teman Anda untuk menggantikan posisi Anda sebagai front office dengan alasan ingin mengantar anak ke rumah sakit. B. Meminta izin kepada pimpinan agar posisi Anda saat itu digantikan oleh teman Anda. C. Tetap memberikan pelayanan sampai selesai dan meminta istri untuk bersabar menunggu Anda pulang. D. Menyarankan kepada istri untuk meminta bantuan anggota keluarga lain dengan mengantar anak ke rumah sakit, sedangkan Anda tetap memberi pelayanan administrasi sampai selesai. E. Memberi pelayanan dengan secepat mungkin agar Anda bisa segera pulang dan mengantar anak ke rumah sakit. Wah, ini sungguh sangat berat ya. Tapi disinilah teman-teman diuji. Silahkan jawab dalam 10 detik. Kira-kira teman-teman pilih jawaban yang mana? Baik teman-teman, jadi menyarankan kepada istri untuk meminta bantuan anggota keluarga lain dalam mengantar anak ke rumah sakit, sedangkan Anda tetap memberi pelayanan administrasi sampai selesai. Di sini ternyata memiliki skor 5. Jadi memilih solusi untuk menunjukkan tanggung jawab terhadap pekerjaan Anda sebagai front office dan juga kebutuhan mendesak keluarga. Dengan meminta bantuan anggota keluarga, Anda dapat memastikan kelancaran pelayanan administrasi sambil memastikan anak Anda mendapat perawatan yang dibutuhkan. Jadi jawabannya adalah delta ya teman-teman. Nah, ketika teman-teman memilih jawaban D, menyarankan kepada istri untuk meminta bantuan anggota keluarga lain, nilainya tadi adalah 5 poin atau skornya 5. Nah, pilihan B, meminta izin kepada pimpinan agar posisi Anda saat itu digantikan oleh teman, itu memperoleh skor 4 teman-teman. Jadi bisa saja karena pilihan yang selain profesional juga mengutamakan keluarga, pilihan B ini mendapatkan 4 skor seperti itu. Nah, bonusnya di TKP ini karena sistem poin, jadi teman-teman tidak akan rugi, langsung saja pilih jawaban yang menurut teman-teman sesuai karena semua jawaban itu memiliki skor atau poin seperti itu teman-teman.
Nah, soal selanjutnya adalah Anda menduduki jabatan humas salah satu puskesmas. Kemudian Anda mendapatkan keluhan dari salah satu keluarga pasien mengenai penanganan yang kurang baik dari petugas medis. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mencatat keluhan dan menanganinya sendiri. B. Mencatat keluhan dan melaporkannya pada atasan. C. Mencatat keluhan dan menyampaikannya dalam rapat divisi humas. D. Mencatat keluhan dan tidak melakukan apa-apa. Atau E. Tidak memperdulikannya. Silahkan teman-teman dijawab dalam 10 detik. Baik teman-teman, jadi jawabannya adalah B, mencatat keluhan dan melaporkannya pada atasan. Langkah ini menunjukkan tanggung jawab dan profesionalisme. Melaporkan keluhan pada atasan atau pihak yang berwenang memastikan bahwa masalah tersebut dapat ditangani secara serius dan solusi yang tepat dapat diterapkan. Ini juga membantu memastikan transparansi dan akuntabilitas. Seperti itu teman-teman. Oke. Teman-teman daftar sekarang juga di Ceria Bimbel ASN. Siapkan diri Anda menjadi ASN yang tangguh dan berkualitas bersama Ceria Bimbel ASN. Di sini Anda akan belajar secara terstruktur dan menyenangkan, dipandu oleh pengajar yang berpengalaman tentunya dan materi yang up to date. Teman-teman, di sini kita akan bahas mengenai TIU, TWK, dan TKP. Jangan tunggu nanti, masa depan Anda dimulai dari sekarang. Segera daftar dan hubungi admin kami di WhatsApp 085 399 090 388 atau mengunjungi Instagram kami di Ceria Bimbel ASN, TikTok Ceria Bimbel ASN, dan boleh melalui email ceriabimbel@gmail.com. Sampai jumpa dan terima kasih.